gritado como cerdo. De mi señor, pido. Halo Gabuters, apa kabar kalian semua? Sehat ya? Oke, di video kali ini saya bakal merangkum alur cerita film berjudul Little Dixie rilisan 2023. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor favorit saya yaitu Frank Grillo yang sempat main di film The Purge juga loh guys. Film ini sendiri akan bercerita tentang seorang pria bernama Doc yang harus melindungi putrinya dari kartel berbahaya. Oke, tanpa berlama-lama lagi dan let's go! Di sebuah ruangan, kita melihat tokoh protagonis film ini, Doc Alexander, yang sedang menghadiri sebuah hukuman mati. Di ruangan itu turut hadir Gubernur Oklahoma, Jeff, yang juga akan melihat prosesi hukuman mati bagi seorang antek kartel bernama Juan Miguel Prado. Prado didakwa atas pembunuhan di negara bagian Oklahoma dan dijatuhi hukuman mati. Proses hukuman Prado diwarnai sorakan warga Oklahoma di luar dan Prado sendiri nampak sangat siap menjalani hukumannya sembari berdoa dan menyumpahi semua orang di ruangan itu. Setelah selesai, Doc mampir ke sebuah restoran lalu bertemu rekannya, Billy, yang baru saja datang. Tiba-tiba Doc mendengar di televisi bahwa Gubernur Jeff sedang memberikan konferensi pers atas hukuman mati Prado. Hal ini sangat disayangkan oleh Doc mengingat apa yang dilakukan Jeff bisa memicu ketegangan dengan keluarga Prado yang merupakan kartel berbahaya. Apalagi selama ini Doc sudah berusaha meredam hal itu. Dia mau hukuman Prado cukup dilaksanakan tanpa gubernur atau warga Oklahoma berpesta ria atas hal tersebut. Pokoknya bapak gubernur ini salah langkah dan terkesan ingin terlihat hebat di depan media. Zaragoza, Meksiko. Kita melihat keadaan duka dari seorang perempuan yang nampaknya adalah keluarga Juan Miguel Prado. Dia semakin menangis saat Jeff mengatakan di TV bahwa dia akan memberangus habis keluarga Prado, terutama Lalo Prado dan kartelnya. Dengan emosi, perempuan ini menemui seorang pria. Inilah sosok Lalo Prado, guys. Dia lantas menuju sebuah ruangan dan bertemu saudaranya bernama Cuco Prado. Di sini Lalo emosi dan tidak akan percaya lagi dengan orang Amerika. Lalo dan Cuco akan mencari cara membalaskan dendam mendiang saudara mereka ke semua orang yang terlibat dalam hukuman tersebut. Sementara itu, Doc sedang menjemput putrinya untuk diajak makan dan mengobrol di sebuah toko donat. Doc nampak sangat menyayangi putrinya dan di sini diketahui bahwa Doc bekerja sebagai pasukan khusus. Plus kita tahu Doc sudah bercerai dengan istrinya guys, sehingga wajar putrinya selalu tanya apakah ayahnya mau berkunjung ke rumah ibunya. Doc kemudian mengantar putrinya ke sekolah dan lanjut bersiap-siap untuk pergi kerja. Hidupnya nggak ada rebahan pokoknya. Sampailah Doc di sebuah gudang yang dipenuhi penjaga bersenjata. Di sana sangat banyak uang atau narkoba ini guys, kurang jelas deh. Di situ Doc menemui seorang pria yang dari aksennya berasal dari Meksiko. Di sini Doc meminta maaf atas apa yang pria itu lihat di televisi. Maksudnya soal konferensi pers Gubernur Jeff sebelumnya. Apakah pria tersebut adalah keluarga Prado? Saya belum tahu guys. Yang pasti Doc sepertinya punya koneksi khusus dengan pria itu. Sementara itu di sebuah pom bensin, Cuco sudah ada di El Paso, Texas dan sepertinya siap balas dendam. Doc sendiri sedang berada di restoran untuk menemui seseorang dan membicarakan terkait hak asuh anaknya, sembari bertemu dengan Billy. Di sini Doc mengatakan kepada Billy bahwa kartel Prado akan balas dendam atas kematian Juan Miguel sebelumnya. Berarti benar bahwa sosok pria yang ditemui Doc adalah keluarga Prado, dan Doc sepertinya menjadi semacam penengah antara gubernur dan kartel guys. Doc lalu meminta untuk menemui gubernur agar semuanya bisa dijelaskan. Dia dan Billy pun menemui Jeff. Di sini Billy bilang bahwa Jeff harus menghentikan satuan tugas yang mengincar keluarga Prado. Jeff harus bisa menahan diri dan nafsunya memberangus kartel tersebut. Karena Billy mengatakan jika tensi sudah tinggi dan ini sangat berbahaya. Oke, bahwa Lalo bisa memahami kematian saudaranya memang tidak bisa dihindari. Satu hal fatal adalah Jeff seakan-akan merayakan kematian Juan Miguel dan ini sangat dibenci keluarga Prado. Intinya Jeff sebagai gubernur mundur saja dari kasus Lalo dan diam. Billy dan Doc hanya tak mau Jeff seperti pahlawan kesiangan yang seperti mampu menangani hal tersebut. Untung-untung Doc masih mau mencegahnya. Namun apabila Jeff bersikeras dengan hasratnya itu, Doc tidak bisa menjamin bahwa Jeff dan keluarganya bakal aman. Doc sendiri sampai sudah tidak bisa berkata apa-apa melihat tingkah gubernur tersebut. Doc lalu pulang dan esoknya terbangun karena ditelepon mantan istrinya untuk tidak lupa dengan sidang soal hak asuh anak mereka. Memang istri Doc ini terlihat tidak ramah dan kurang sreg juga saya guys. Sehabis itu Doc kembali bersiap-siap menuju rumah Billy di Forest Hill. Tapi saat sudah sampai, keadaan rumah rekannya itu tampak hening dan mencurigakan. Doc masuk dan benar saja,
Billy dan Emma sudah tewas dengan luka tembakan. Wadidaw. Dengan syok, Doc menelpon Clark untuk disambungkan kepada Gubernur Jeff. Namun ternyata Jeff sudah mengakhiri segala hubungan dengan Doc dan tidak mau berurusan lagi dengannya. Doc emosi mendengar hal itu dan buru-buru menuju lagi ke gudang kemarin. Dia bertemu pria Meksiko itu dan ternyata Cuco juga ada di sana. Dari sini diketahui bahwa sepertinya kartel Prado lah yang membunuh Billy, guys, sebagai peringatan. Dan Doc tidak bisa marah dan diam 1000 bahasa saja mendengar itu. Tak lama setelah Doc pergi, tiba-tiba datang pasukan khusus ke sana yang langsung memulai baku hantam. Doc di sini juga ikut beraksi, guys, termasuk mengkill pasukan khusus tersebut. Di sisi lain, Cuco malah membunuh pria Meksiko itu. Nah, ada apa ini? Doc bergerak perlahan namun pasti demi mencari jalan keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Cuco juga sepertinya mengincar Doc, guys. Tapi untung saja Doc bisa mendapatkan mobil dan langsung pergi dari gudang edan tersebut. Di tempat lain, kita melihat Clark sedang menunggu kedatangan Jeff. Jeff sendiri lalu menemui anggota FBI di sana untuk membicarakan soal Prado. Informasinya adalah sudah disita sejumlah narkoboy bersama uang $11 juta yang sepertinya berasal dari bisnis Prado di gudang tadi, guys. Anggota FBI itu juga turut menanyakan soal kematian Billy yang mengerikan. Jeff hanya bisa berduka dan seolah-olah tidak tahu apa-apa. Padahal Jeff tahu loh masalah ini, guys. Anggota FBI itu turut mencurigai bahwa Doc sendiri punya hubungan dengan organisasi Prado karena turut terlihat di gudang yang digerebek pasukan itu. Jeff lantas malah menjelek-jelekan Doc dan bilang kalau Doc memang pria bermasalah dan dia berbahaya. Makanya dia memutuskan hubungan dengan Doc. Jeff juga bilang jika FBI ingin menangkap pria itu, dia akan sangat senang membantu. Selepas dari sana, Clark kembali mengingatkan Jeff akan tindakan yang dia ambil. Dia khawatir akan semua hal yang sudah mereka lakukan. Sepertinya memang ada hal yang ditutupi oleh Jeff dan Clark, guys. Sesuatu yang penting sampai mereka tega mengorbankan Doc maupun Billy. Pokoknya tindakan memberangus kartel Prado akan bisa membuat bersih diri Jeff. Jeff lalu kembali akan melakukan konferensi pers dengan naskah yang telah diatur serta barang bukti yang sudah disusun sedemikian rupa. Di sisi lain, Clark yang akan pulang dikagetkan dengan kemunculan Cuco Prado di mobilnya. Clark tentu saja sangat panik dan hanya bisa menuruti perintah Cuco. Tapi ya tujuan Cuco sudah bulat, dia akan menghabisi dedengkot Jeff ini. Clark disuruh berdoa sementara Cuco menyulut api di mobilnya dan Cuco pergi meninggalkan TKP. Esoknya Doc seperti biasa akan menjemput anaknya di sekolahan. Tetapi ada hal aneh yang terjadi dan benar saja putrinya telah diculik oleh Cuco. Cuco menculik putri Doc untuk sebuah alasan yang membagongkan. Dia ingin Doc mengkill Jeff dan membawa kepalanya kepada dirinya. Itulah harga bagi putri Doc jika ingin dilepaskan. Kendati Doc tidak punya lagi hubungan dengan Jeff, namun Cuco tetap ingin Doc melakukan perintahnya. Kepala adalah harga diri bagi keluarganya yang sudah dirusak oleh Jeff. Dan saat Doc ingin meyakinkan apakah putrinya benar diculik, dia menyuruh Cuco tanya siapa nama panggilan putrinya di rumah. Dan benar, Little Dixie. Doc langsung memberitahu mantan istrinya soal penculikan putri mereka. Dan tentu saja Carla menangis dan syok mendengar hal itu. Seperti kata saya, Carla ini sangat benci kepada Doc, ditambah akibat peristiwa itu, Carla pasti semakin membenci mantan suaminya tersebut. Tanpa pikir panjang, Doc langsung menuju motel untuk menemui agen penjual senjata guna memperlancar misinya. Dia pesan segala senjata sesuai kebutuhannya, ada pistol, senapan laras panjang, sampai sebuah pisau, dan dibayar secara COD, guys. Paket sudah dibuka, dibayar dulu. Tak lupa Doc juga membawa sebuah gergaji mesin. Wadaw, sungguh edan ini nanti. Doc lalu menuju ke rumah rekannya yaitu Carl untuk meminta penjelasan akan semua masalah besar ini. Carl sendiri juga ketakutan, mungkin takut didatangi oleh Cuco. Nah, disinilah Carl membeberkan soal masalah tersebut. Mulanya memang terjadi kesepakatan antara Billy dan Prado, dan Jeff sendiri mengambil kesempatan besar di dalamnya. Lalu ya Jeff akan membasmi kartel tersebut agar dia juga bisa mengalihkan isu soal skandal minyak yang menderanya. Soal Cuco, nama aslinya adalah Raffle. Dia keturunan Amerika dan merupakan adik tiri Lalo Prado. Dari penjelasan Carl ini, Doc tahu jika rekannya itu juga terlibat dalam lingkaran setan Jeff, Clark maupun Billy dahulu. Dan ini menyebabkan permasalahan besar sekarang. Dengan penjelasan yang gak informatif banget, Doc terpaksa menembak Carl. Setelah itu, Doc menuju kediaman Gubernur Jeff sembari memantau keadaan di rumahnya. Di rumah Jeff sendiri memang sudah dijaga ketat dan sepertinya ini bukan masalah bagi Doc yang langsung secara diam-diam
masuk dan mengkill satu persatu penjaga di sana. Emang ngeri skill Babang Doc ini. Sampailah Doc di kamar Jeff dan masih sempat juga mengkill kekasih Jeff kayaknya ini guys. Jeff dikagetkan dengan kehadiran Doc yang tiba-tiba. Disitulah Jeff menjelaskan bahwa Billy sebenarnya yang memanfaatkan Doc dan soal penyerbuan ke gudang adalah ide Billy. Tapi tetap itu bukan sebuah alasan yang memuaskan. Doc terlanjur marah ditambah putrinya diculik Kuko. Walaupun Jeff sudah bermulut manis dan membujuk Doc, tetap saja inti solusinya adalah kelapa Jeff sendiri. Dan ya seperti yang kalian tebak, Doc langsung pada solusinya untuk membawa kelapa Jeff. Scene potongnya disensor guys, nggak baik untuk anak kecil. Kelapa gubernur didapatkan dan Doc langsung menghubungi Kuko untuk meminta di mana bisa menemuinya. Dengan santai Kuko memberikan alamatnya dan menyuruh Doc menemuinya esok pagi. Waduh, Babang Doc harus bawa kelapa sampai besok pagi dong. Karena waktu masih panjang, Doc membawa kelapa gubernur ke sebuah toko untuk menunggu. Tapi gawatnya sirup merah menetes dan Doc harus mencari solusi karena ditakutkan akan diketahui orang lain. Dia pun membungkus kelapa Jeff ke dalam plastik untuk menutupinya. Parahnya Doc juga menghabisi pemilik toko itu. Waduh, malah dan Doc ini parah guys. Doc lagi-lagi mencari tempat untuk menunggu waktu pagi. Dia berhenti di sebuah bar dan menyempatkan menelpon Carla untuk bilang bahwa Doc akan menjemput putrinya secepat mungkin. Carla tenang saja dan dia pasti bisa membawa pulang Nell. Di sisi lain, Nell sedang disekap di motel oleh Kuko. Walaupun disekap, Nell adalah bocah tangguh dan sama sekali tidak takut kepada Kuko. Malahan mereka mengobrol dan saling curhat guys. Ya, Kuko ini punya sisi asik. Lo orangnya asik bang. Setelah itu, Kuko terpaksa memindahkan lagi Nell karena penghuni motel di sana mencurigai aktivitasnya. Dia pun akan membawa Nell ke Meksiko. Sebelum itu, Kuko membasmi semua orang yang sempat memergokinya menculik Nell guys. Emang gendeng film ini. Sementara itu, Doc sedang mengobrol dengan kelapa Jeff sembari menuju ke motel Royal Inn. Ya, tentu saja ini obrolan gila. Ya, siapa juga orang waras yang mengajak bicara kelapa manusia tanpa badan. Pagi harinya, Doc sampai di motel yang telah diberitahu oleh Kuko sebelumnya. Namun sayang, Doc menyadari ada yang tidak beres karena tempat itu sudah dipenuhi oleh polisi yang berjaga. Doc lalu yakin kalau Nell dan Kuko sudah tidak ada di sana karena kamar mereka pun sudah diperiksa oleh polisi. Doc lantas bertanya kepada salah satu penghuni yang memberikan petunjuk kemana arah Nell dan Kuko kabur, yaitu Meksiko. Dan tentu saja tanpa pikir panjang, Doc langsung menuju Meksiko. Sementara itu, Kuko dan Nell sampai di kediaman keluarga Prado. Bukannya dipuji lalu, Kuko dimarahi habis-habisan karena tindakannya yang gegabah dan membuat Amerika murka. Bukan tanpa alasan, lalu tidak sesikopat Kuko. Dia lebih rasional dan memang punya banyak teman di pemerintahan Amerika, sehingga apa yang dilakukan Kuko sangatlah gegabah. Bahkan lalu tanya siapa bocah yang Kuko bawa ke sana. Di sisi lain, Doc sampai Zaragoza, Meksiko. Ya, dia bisa tahu karena sempat di-spill oleh Carl sebelumnya, guys. Doc bahkan tahu rumah keluarga Prado di sini. Langsung saja dia masuk dan menemui Lalo bersama Kuko. Kelapa Jeff diserahkan, tetapi Doc belum bisa menemui putrinya, kendati Lalo bilang jika dia sudah banyak mendengar bahwa Doc adalah orang yang bisa dipercaya. Doc lalu dipertemukan dengan Nell, tapi mereka tidak bisa serta-merta pergi. Lalo khawatir itu akan merusak bisnisnya, dan Doc maupun Nell dibawa oleh Kuko ke sebuah pekarangan untuk dihabisi, guys. Tapi Kuko salah besar menilai Doc hanyalah seorang pria tua biasa. Doc adalah pria yang punya selera. Doc dan Nell berhasil melepaskan diri dan harus kabur dari tempat itu. Satu persatu kartel di rumah itu dihabisi oleh Doc secara sigap dan cepat. Nell lantas diminta bersembunyi sembari Doc berkeliling dan akhirnya bertemu Lalo. Dan tak lama saat Lalo menodong Doc itulah, Nell datang menghabisi Lalo. Sangat sigap dan praktis, Doc dan anaknya itu pun gowes pulang meninggalkan Meksiko. Doc sendiri juga masih membawa kelapa Jeff, guys, untuk kemudian dia akan hanyutkan di sebuah pelabuhan kecil. Disitulah Doc mengucapkan salam perpisahan kepada kelapa Jeff dan film Little Dixie pun selesai. Ending yang ya gitulah, nilai sendiri guys. Oke guys, begitu saja alur film Little Dixie yang mengejutkan. Makna film ini adalah jangan suka bohongi teman, nanti kepalamu melayang. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.